kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bacain Cerita Horor. Yang kali ini kita akan kembali membacakan tweet dari Kalong @cerita setan #asupan horor. Baru nggak gue ada #asupan horor ya. Ini tuh diangkat dari kisah nyata yang berjudul Niat Merantau Mau Kerja Malah Setor Nyawa. Menurut cerita dari warga, dulu di rumah itu pernah ada tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang dan didalangi oleh adik kandung yang punya rumah. Lalu dia berhasil dihabisi dengan cara disembelih tepat jam 12 malam di dalam kamar. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat bersumpah. Wah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Mereka menghabisi nyawa si pemilik rumah karena sudah nggak tahan sama kelakuan dan kejahatan yang dilakukan pada warga sekitar, termasuk sama keluarganya sendiri. Lalu, si pemilik rumah berhasil dihabisi setelah direncanakan lama, karena si pemilik rumah itu punya banyak ilmu. Makanya yang ikut terlibat itu nggak cuma 1 atau 2 orang aja, tapi banyak orang. Oh, berarti ini semacam digerebek ya rumahnya ini. Dan setelah menentukan waktu yang tepat, berdasarkan anjuran dari orang-orang yang tahu ilmu kebatinan, di malam kelahirannya, jadi malam tragisnya. Dan ternyata sumpahnya benar-benar terbukti saat pertama kali ada sepasang suami istri yang menempati rumah itu, dan mereka ditemukan meninggal dengan cara gantung diri di kamar. Disusul 1 tahun kemudian, ada seorang pemuda sama seperti Aris dan Arman yang juga bekerja meninggal gantung diri di kamar itu. Wah. Jadi yang tinggal di situ tuh pada jadi bunuh diri ya guys ya. Lanjut. Nah, jadi ini saya dapat kiriman cerita yang mana cerita itu mengisahkan tentang 2 orang yang mengalami kejadian tragis ketika merantau, bukan tanpa alasan. Mereka merantau itu untuk kerja, dan pekerjaan mereka berdua itu sebagai tukang di salah satu perkebunan karet. Jadi, setelah 3 jam perjalanan laut, akhirnya mereka berdua tiba di kota tujuan. Nah, dikarenakan tempat proyeknya itu agak pedalaman, jadi mereka itu harus naik beberapa kali angkutan umum sebelum akhirnya nyampe di rumah Pak Anam. Pak Anam ini adalah bapak-bapak yang nantinya bakal nganter mereka berdua itu ke lokasi tempat kerja. Singkatnya, setelah 20 menit penumpang di bak pick up-nya Pak Anam, sampailah mereka di rumah yang bakal jadi tempat tinggal sementara. Sebut saja namanya Aris. Aris ini begitu nyampe di rumah, dia itu ngerasa kalau ada yang aneh sama Pak Anam. Dia itu kayak gusar dan pengen cepat-cepat pamit. Singkatnya lagi, setelah Pak Anam ini pamit pergi, Aris sama temannya ini langsung masuk ke dalam rumah, beres-beres sama mandi. Dan kebetulan di rumah itu ada 2 kamar kosong. Si Arman temennya Aris ini nanya, mau tidur sendiri-sendiri atau sekamar? Dijawablah sama Aris, kalau lebih baik sekamar aja biar gak repot bersih-bersihnya. Ya udah, habis itu mereka istirahat. Tapi begitu masuk ke dalam kamar, si Aris ini langsung bisa ngerasain kalau ada hawa kurang enak di dalam kamar tersebut. Tapi Aris mencoba untuk membuang jauh-jauh pikiran itu. Takutnya kalau makin dipikirkan, bakal kejadian. Nah, besok paginya, ketika Arman sama Aris ini mau cari sarapan, tiba-tiba ada tamu yang datang bawa keronjot berisi bahan pokok makanan. Mereka itu bingung, karena sebelumnya yang bakal nganter barang-barang itu Pak Anam. Tapi malah sebaliknya, yang datang itu malah orang lain.
Dan ketika ditanya Pak Anam kemana, si bapak itu malah kayak orang ketakutan sambil matanya itu ngeliatin rumah yang ditinggalin sama Arman dan Aris. Habis itu si bapak buru-buru pamit pergi. Oh, berarti dia nggak sempet ngasih tahu ya si Pak Anam itu kemana gitu. Nah, karena kejadian itu, si Aris ini jadi mikir, karena sudah ada 2 orang yang bertingkah aneh ketika melihat rumah itu. Pak Anam sama si bapak pengantar bahkan makanan. Terus si Aris ini bilang ke Arman kalau ada yang gak beres sama rumahnya, karena dia udah lihat 2 orang yang kayaknya orang ketakutan setelah lihat rumah itu. Tapi karena si Arman ini orang yang gak percaya sama hal-hal mistis, dia itu mengabaikan dan meminta Aris buat jangan mikir aneh-aneh. Nah, kebetulan sore itu mereka berdua habis dari rumahnya Pak Anam membicarakan masalah pekerjaan. Dan pas di sela-sela obrolan itu, si Aris ini menanyakan tentang rumah tersebut. Tapi jawaban Pak Anam ini kurang mengenakan. Seolah-olah Pak Anam itu nggak mau bahas tentang rumah itu dan malah meminta Aris dan Arman buat segera balik karena udah mau malam. Ya udahlah, akhirnya mereka berdua pulang. Nah, di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua itu sempat ketemu sama bapak-bapak dan mereka sempat ngobrol karena si bapak itu baru pertama kali ngelihat Arman sama Aris. Si bapak itu nanya rumahnya di mana dan dijelasinlah sama Aris kalau mereka itu tinggal sementara di rumah tersebut. Terus si bapak itu malah agak kaget dan menyarankan mereka berdua itu untuk pindah rumah. Tapi karena mereka berdua itu cuma perantau dan rumah itu juga cuma rumah sementara, jadi mereka itu nggak bisa apa-apa. Gak lama setelah itu mereka pamit pulang. Begitu masuk rumah, si Aris ini langsung ngerasa kalau ada hawa-hawa aneh lagi. Aris ini juga sempat ngeliat kalau ada bayangan orang yang lagi duduk di kursi ruang tamu. Tapi pas Arman nyalain lampu ruangan, tiba-tiba bayangan orang duduk itu hilang gitu aja. Awalnya Aris ini mau cerita ke Arman, tapi nggak jadi. Dan disitulah Arman sama Aris sempat ngobrol bentar sambil sebat di ruang tamu. Dan gak lama kemudian si Arman ini pamit mau tidur duluan. Karena nggak mau sendirian di ruang tamu, si Aris ini juga buru-buru masuk kamar. Tapi pas dia matiin lampu ruangan, dia itu ngeliat lagi ada bayangan orang lagi duduk di kursi sambil menghadap ke arah pintu. Nah, ngeliat itu Aris ini takut dan langsung masuk kamar. Setelah itu Aris ikut tidur. Tapi gak lama kemudian si Aris ini tiba-tiba kebangun. Dia itu dengar ada suara orang yang mendengus sama ngorok di sampingnya. Dan pas ditoleh ke samping, yaitu si Arman yang lagi tidur. Tapi anehnya, di situ suara dengkuran tiba-tiba hilang, tapi diganti sama Aris ngecium aroma darah. Nah, ngerasa kalau ada yang gak beres, si Aris ini langsung buru-buru narik dan nutupin tubuhnya pakai selimut. Pokoknya berharap malam itu si Aris ini cepet-cepet tidur. Singkatnya, pagi pun tiba, dan hari itu adalah hari pertama mereka kerja di perkebunan. Harapannya si Aris ini setelah sibuk dengan pekerjaannya bisa ngelupain kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya. Tapi ternyata nggak bisa. Masalahnya pas jam istirahat tiba, si Arman sama Aris ini ketemu sama bapak umur 60-an di kantin perkebunan. Dan setelah si bapak itu tahu kalau mereka tinggal di rumah itu, dia langsung nyuruh Arman sama Aris buat pindah rumah. Katanya suruh nyari rumah milik warga yang dekat sama lokasi kerja. Dan si bapak itu juga bilang kalau dia itu kasihan sama Arman sama Aris. Kasihannya kenapa? Gak dijelasin. Jadi bikin si Aris ini makin kepikiran. Sebenarnya di rumah itu ada apanya? Karena dia udah melihat dan mendengar secara langsung dari 3 orang. Nah, di situ Arman sama Aris sempat debat lagi setelah si bapak tadi pergi. Intinya si Aris ini ngasih tahu ke Arman kalau udah ada 3 orang yang nyuruh mereka itu buat pindah rumah. Tapi lagi-lagi si Arman ini ngeyel dan gak percaya, karena si Arman ini belum ngalamin sendiri. Singkatnya,
mereka udah pulang. Jam kerja udah selesai. Si Arman pamit mau mandi. Terus si Aris ini nungguin di depan kamar mandi sambil sebat. Jadi posisi kamar mandi yang ada di rumah itu di belakang, kepisah sama bangunan utama. Karena kalau mau nunggu di ruang tamu, dia itu takut. Awalnya nggak ada yang aneh. Tapi nggak lama kemudian, pas Aris ini masih duduk sambil nungguin Arman, tiba-tiba si Aris ngecium bau amis darah. Si Aris kaget sambil nyari sumbernya di mana. Nah, nggak sengaja pas pandangan si Aris ini menyapu ke sekeliling, Aris ini ngelihat ada sosok yang lagi berdiri di bawah pohon kelapa. Aris juga nggak tahu sejak kapan ada orang di sana. Aris juga lihat dengan jelas kalau sosok itu laki-laki yang nggak pakai baju. Rambutnya gondrong dan ada tatonya di lengan kanan dan dadanya. Dan sosok itu tatapannya kayak marah. Di situ si Aris tiba-tiba nggak bisa gerakin tubuhnya ketika sosok itu menatap Aris. Sampai tiba-tiba si Aris ini dikejutkan sama Arman. "Kamu kenapa, Riz?" Terus si Aris ini nggak bisa jawab. Dia itu cuma ngasih isyarat dengan mata yang menyorot ke arah sosok itu. Tapi pas Arman ngarahin pandangan ke arah yang dimaksud Aris, dia itu ngelihat apa-apa. Tapi di situ Aris masih ngelihat kalau sosok itu masih berdiri di bawah pohon sambil melototin Arman. Karena si Arman ini nggak lihat apa-apa, dia itu langsung masuk ke dalam rumah ninggalin si Aris sendirian di depan kamar mandi. Setelah itu sosok itu juga hilang. Singkatnya, Aris sama Arman ini lagi di meja makan, mau makan. Nah, di situ si Aris ini juga sempat bilang lagi ke Arman kalau nyaranin buat pindah rumah aja. Tapi si Arman ini tetap kekeh sama keputusannya. Kalau dia nggak mau pindah, repot katanya. Nah, habis makan, si Arman ini ninggalin Aris di dapur. Terus si Aris ini masih beres-beres piring. Tiba-tiba nggak lama dari situ, si Aris ini dengar ada suara benda jatuh dari dalam kamar. Awalnya Aris ini mikir, mungkin kelakuannya Arman. Tapi sedetik kemudian Aris dengar lagi suara benda jatuh, tapi dibarengi sama si Arman teriak-teriak. Nah, buru-buru si Aris nyamperin Arman ke kamar. Begitu masuk, si Aris ini ngelihat si Arman yang duduk di lantai sambil senderan di depan kasur. Dipan kasur. Wajahnya Arman pucat, tubuhnya gemetar sambil tatapannya itu kosong arah ke barang-barang yang pada jatuh. Tapi itu yang bikin si Arman ini ketakutan. Tapi bukan itu yang bikin si Arman ini ketakutan. Tapi sosok laki-laki yang berdiri di samping lemari. Sosok laki-laki yang pernah Aris lihat sebelumnya. Nah, di situ si Aris juga sama ketakutannya. Terus gak lama kemudian sosok laki-laki itu ngomong gini ke mereka. "Kalian sudah berani tidur di ranjangku." Terus sosok itu melotot ke arah Arman sambil bilang kalau Arman udah berani menghinanya. Menghina dalam hal apa? Di situ Aris dan Arman juga nggak paham maksudnya. Terus gak lama kemudian sosok itu deketin si Arman, terus benturin kepalanya Arman ke pojokan dipan kayu sampai darahnya keluar kemana-mana. Dan itu kejadian benar-benar nyata yang dilihat sama Aris. Nah, di situ pas kepalanya Arman dibenturin, si Arman ini nggak teriak-teriak, dia cuma diem aja tapi nangis. Habis itu gelap, Aris sama Arman pingsan. Aris baru sadar itu di ruangan dah banyak orang. Aris agak lega karena dari salah satu orang-orang yang ngumpul itu, yang duduk di sebelahnya itu bapak yang dia kenal di kebun. Namanya Pak Wasis. Pak Wasis bersyukur kalau si Aris sudah sadar. Setelah Aris sudah benar-benar tenang, barulah dia cerita kejadian yang mereka alami. Sampai si Aris ini nangis pas cerita saking takutnya. Dan disitulah Aris juga nanya ke Pak Waris, "Si Arman di mana, Pak?" Dijawablah sama Pak Aris, kalau si Arman belum sadar, dia masih pingsan. Terus Pak Wasis juga nyaranin Aris buat tinggal sementara di rumahnya Pak Wasis dulu sama Arman, biar mereka aman. Nah, menurut cerita dari Pak Wasis, dulu
Di rumah itu pernah ada tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang dan didalangi oleh adik kandungnya yang punya rumah. Kita sebut saja namanya Hendarto. Mereka menghabiskan nyawa Hendarto karena sudah nggak tahan sama kelakuannya dan kejahatan yang dilakukan sama Hendarto pada warga sekitar, termasuk sama keluarganya sendiri. Terus, si Hendro itu berhasil dihabisi setelah direncanakan lama karena Hendarto itu punya banyak ilmu. Makanya yang ikut terlibat itu nggak cuma 1 orang atau 2 orang aja, tapi banyak orang. Dan setelah menentukan waktu yang tepat, berdasarkan anjuran dari orang-orang yang tahu ilmu kebatinan, di malam kelahiran Hendarto jadi malam tragisnya. Hendarto berhasil dihabisi dengan cara disembelih tepat jam 12 malam di kamar itu. Tapi sebelum Hendarto mengembuskan napas terakhirnya, dia sempat bersumpah dia bakal mencari korban lagi untuk tinggal di rumah itu. Karena udah ada yang berani menumpahkan darah angkoronya di rumah itu. Dan ternyata sumpah Hendarto benar-benar terbukti saat pertama kali ada sepasang suami istri yang menempati rumah itu dan mereka ditemukan meninggal dengan cara gantung diri di kamar tempat Hendarto dieksekusi. Disusul 1 tahun kemudian ada seorang pemuda sama seperti Aris dan Arman yang juga bekerja, meninggal gantung diri juga di kamar itu. Sejak saat itu Aris gak berani lagi buat lihat apalagi masuk ke rumah itu. Sementara Arman yang sudah sadar, dia terlihat agak linglung, sering nangis dan teriak-teriak sendiri. Bahkan Arman sempat membentur-benturkan kepalanya tanpa sebab. Nah, kalau ingat sama Pak Anam kan, dia akhirnya jadi sasaran kemarahan warga karena udah berani menempatkan Aris dan Arman tinggal di rumah itu. Dan seiring berjalannya waktu, keadaan Arman gak berubah walaupun udah ditempuh dengan berbagai cara sama orang tuanya. Sampai akhirnya sekitar 40 hari setelah kepulangan Aris dan Arman, takdir berkata lain. Arman meninggal tepat jam 12 malam. Dan di situ muncul banyak spekulasi liar kalau arwah Arman diambil sama si Hendarto. Tapi Aris percaya jika Arman mendapatkan tempat terbaik di sisinya, selesai. Oh, serem amat ya. Jadi itu tuh rumah buat mereka kerja yang ternyata menyimpan rahasia yang sangat mengerikan di dalamnya. Berarti yang tadi dijedot-jedotin kepalanya sampai keluar darah bercucuran itu cuma imajinasinya si Haris saja ya berarti ya. Ternyata enggak kan, si Arman cuma pingsan atau mungkin kesurupan. Tapi yang jadi misteri kan tadi katanya si Arman itu sudah berani menghina si setan tato itu ya. Dihinanya apa tapi kita nggak ada yang tahu ya. Intinya si setan itu nggak terima lah sama hinaan dari si Arman. Hikmahnya berarti jangan menghina setan. Karena bisa jadi setan yang tinggal terima lebih berbahaya dan nasibmu bisa sama seperti Arman. Jadi tweet ini sudah di-upload pada November tanggal 2 dan sudah disaksikan sebanyak 2.600.000 orang lebih yang menonton atau membaca tweet ini. Oke, segitu aja cerita kali ini tentang rumah angker. Rumahnya sekarang ini sudah terbengkalai ya. Jadi kalau kalian suka sama cerita ini bisa langsung like, komen, dan subscribe. Dan kalau nggak suka juga boleh boleh di jempol ke bawah. Bantu disebarkan agar kami bisa terus membacakan cerita-cerita horor terbaik untuk kalian. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan membuat film untuk kalian semua. Dan semoga kalian suka dengan film yang kita buat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.